Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 SMP Negeri 2 Rawajitu Selatan. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang kedua. Setelah kemarin kita belajar bilangan, bulat, dan pecahan, hari ini kita belajar materi baru atau bab baru, yaitu tentang bentuk aljabar. Materi ini adalah materi baru yang kalian pelajari selama kalian sekolah. Saat di SD kalian belum belajar mengenai bentuk aljabar. Maka agar kalian lebih paham, maka simak video berikut dengan seksama dan dengan teliti. Yang pertama, sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara menggunakan aljabar, bagaimana penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari, kita perhatikan dulu apa itu aljabar. Yang pertama, aljabar adalah bentuk simbol-simbol yang menjelaskan kalimat matematika. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada kalimat matematika yang dijelaskan oleh simbol-simbol sehingga mudah difahami oleh manusia. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Misal ada contoh, Adi membeli 2 buku dan 4 pensil. Maka kalimat sepanjang ini dalam matematika itu hanya ditulis dengan 2x ditambah 4y, atau Adi membeli 2x ditambah 4y. X di sini itu adalah buku, sedangkan y-nya adalah pensil. Berarti maknanya Adi membeli 2 buku dan 4 pensil. Jadi di situ dari kalimat sepanjang ini dapat dibentuk menjadi kalimat matematikanya 2x plus 4y. Nah, 2x plus 4y inilah yang sering disebut orang sebagai aljabar. Nah, selanjutnya aljabar ini memiliki beberapa komponen pembentuk. Yang pertama itu adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf atau lambang. Nah, kalau pada 2x plus 4y, maka variabelnya ada 2. Yang pertama itu adalah variabel x, tanda panahnya menunjukkan variabel. Yang kedua adalah variabel y, tanda panahnya juga menunjukkan variabel. Selanjutnya adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah nilai dari variabel. Nah, ini ada 2x variabelnya x, maka nilai dari variabelnya itu 2. Atau ini 4y, maka nilai dari variabelnya ini 4. Maka 4 dan 2 ini adalah koefisiennya. Selanjutnya, selain koefisien dan variabel, ada yang namanya suku. Suku itu apa? Suku itu adalah gabungan dari koefisien dan variabel. 2 koefisien, x variabel. Maka 2x ini adalah suku. Sedangkan 4y adalah suku juga. Jadi kalau koefisien tadi nilainya, variabel ini adalah lambang dari huruf pembentuknya atau simbol matematikanya. Sedangkan suku itu adalah gabungan dari variabel dan koefisien. Oke, perhatikan contoh berikut. Example, misal ada sebuah bentuk aljabar nilai bentuknya 6x min 5y. Kebetulan di sini adalah negatif. Maka bisa kita lihat koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah 6 dan negatif 5. Ini bukan ditulis 5 tapi negatif 5. Variabelnya sangat jelas. Variabelnya berarti x dan y. X dan y. Sukunya berarti gabungan antara koefisien dan variabel, berarti 6x dan negatif 5y. Oke, selanjutnya misal saya punya yang kedua, ada bentuk aljabar 3xm negatif min y kuadrat. Pada bentuk aljabar tidak hanya pada bentuk suku-suku yang pangkatnya 1.
X ini pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis maka pangkatnya 1. M juga pangkatnya 1 walau tidak ditulis. Sedangkan kalau pangkatnya 2 maka ditulis. 6X ini pun pangkatnya 1. Sedangkan 5Y juga pangkatnya 1. Nah, bentuk ini itu sama artinya dengan 3XM min 1Y kuadrat. Kalau seandainya di sini tidak ada koefisiennya, sejatinya koefisiennya adalah 1 namun tidak tertulis, atau bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya koefisiennya kita hitung. Koefisien dari XM sama dengan 3 dan koefisien dari Y kuadrat sama dengan negatif 1. Variabelnya jelas yaitu XM dan Y kuadrat, sehingga sukunya yaitu 3XM dan negatif Y kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Apa itu suku sejenis? Dan apa itu suku tak sejenis? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Sedangkan suku tak sejenis itu suku yang variabelnya berbeda. Coba perhatikan. Ada bentuk aljabar 4X plus 2Y min 6X plus 2X. Maka yang variabelnya sama adalah ini X dengan X. Maka yang sejenis adalah 4X dengan negatif 6X. Saya kasih tanda ini sejenis. Sedangkan yang 2Y dengan 12Y ini Y. Maka ini juga sejenis. Selanjutnya yang ini 3X kuadrat min 4Y plus 6Y min 6X. Variabel Y dengan variabel Y sejenis, maka suku yang sejenis adalah negatif 4X dengan 6Y. Negatif 4Y dengan 6Y, ini sejenis. Sedangkan 3X kuadrat dengan negatif 3X kuadrat dengan negatif 6X tidak sejenis. Mengapa? Karena di sini X-nya kuadrat, sedangkan di sini X-nya tidak kuadrat, maka dia tidak sejenis. Oke, perhatikan lagi. 5M kuadrat plus 2MN kuadrat plus MN kuadrat 3M kuadrat N min 10M. Maka ini ada M kuadrat dengan 10M, maka ini tidak sejenis. Saya tulis di sini tidak. Oke. Mengapa tidak? Karena di sini M kuadrat, sedangkan di sini hanya M. 2MN kuadrat, 3M kuadrat N. Ini juga tidak sejenis. Mengapa? Perhatikan dengan teliti. Di sini M pangkat 1, sedangkan di sini M-nya pangkat 2. Jelas berbeda. Ini N-nya pangkat 2, ini N-nya pangkat 1. Maka dia tidak sejenis. Maka dua suku ini tidak sejenis. Selanjutnya ada 3X kuadrat Y plus 6M kuadrat min 7YX kuadrat min 7M. Perhatikan ini dengan ini. X kuadrat, ini juga X kuadrat. Y dengan Y, maka dia sejenis. Sedangkan ini 6M kuadrat, ini min 7M, ini M kuadrat, ini M, maka tidak sejenis. Nah, sedangkan yang ini 4M kuadrat min 3M plus 2Y min 2Y kuadrat. B kuadrat dengan B tidak sejenis. Sedangkan ini Y dengan Y kuadrat.
tidak sejenis. Maka kedua suku ini merupakan kedua suku yang tidak sejenis.